lagi dalam program berkat belajar kebenaran Tuhan by Playing Kristus bersama-sama Yeslin dan narasumber kita Ibu Magdalena Pranata. Oke. Halo Miss Magda. Halo Jesslyn. Kali ini kita akan melanjutkan topik tentang personal safety. Miss Magda, selama Yeslin sekolah di Playing Kristus, Yeslin diajari bahwa manusia yang mengandalkan Tuhan pasti aman dalam tangan Tuhan. Yes. Di Alkitab banyak ayat-ayat yang menyebutkan bahwa Allah adalah tempat perlindungan kita. Betul. Adalah menara yang kuat, Allah yang kubu pertahanan, Allah adalah kota benteng dan penyelamat. Allah adalah gunung batu dan masih banyak lagi. Betul. Kita percaya bahwa Allah itu setia. Allah nggak akan meninggalkan kita. Yes. Allah selalu ada bersama dengan kita. Itu kan iman ya, Miss. Betul. Nah, kalau kita sudah yakin dan beriman ya. Beriman bahwa Allah menjaga kita tetap aman. Kenapa kok kita harus tetap belajar tentang personal safety? Pertanyaan ini bagus ya. Jadi gini, Jesslyn mau bertanya, bukankah Tuhan pasti memelihara Jesslyn? Gitu kan ya? Karena di Alkitab dikatakan dan sangat jelas kan, kita ada contoh misalnya Tuhan Yesus menolong murid-muridnya pada waktu di kapal, ada angin ribut ya kan? Kan disertai. Itu kan kondisi bahaya, Tuhan menolong. Dan sangat banyak cerita di Alkitab bagaimana Tuhan memelihara, Tuhan menolong ya, termasuk bangsa Israel, perjalanan di padang pasir 40 tahun, Tuhan memelihara, ada banyak bahaya. Padang pasir juga banyak binatang buas, juga banyak hal-hal yang bisa membahayakan dan Tuhan pelihara. Terus Jesslyn tanya, kalau Tuhan memelihara, terus mengapa kok perlu ada anak-anak perlu belajar personal safety gitu ya? Oke, sekarang Bu Mari kasih cerita sama kamu. Ada seorang anak ya sedang belajar naik sepeda. Dia sudah diberitahu sama orang tuanya, naik sepeda yang hati-hati. Di sebelah kiri kan beritahu begitu kan? Iya. Nah, di sebelah kiri. Dan kalau menyeberang harus tangannya gini-gini kan kalau naik sepeda ya. Kamu bisa naik sepeda nggak? Bisa. Bisa. Nah, kan harus begini-begini supaya kendaraan di belakang. Tetap harus dia diberitahu kan bahwa yang boleh naik sepeda harus yang pintar naik sepeda. Kalau Jesslyn bilang begini, karena Tuhan memelihara, saya naik sepeda meskipun belum pinter, kan Tuhan memelihara. Terus saya tidak perlu belajar caranya naik sepeda yang benar, mau di kiri boleh, mau di kanan boleh, saya nggak perlu memberi tanda. Kalau menurut kamu itu baik apa enggak? Enggak. Berbahaya toh? Iya. Kan tetap harus belajar bahwa kalau naik kendaraan tetap ada cara untuk menjaga aman. Mengapa? Karena banyak kendaraan lain. Sehingga tidak boleh karena percaya Tuhan memelihara, terus kita boleh naik sepeda sembarangan. Benar nggak? Iya. Iya. Itu termasuk personal safety. Personal safety itu artinya begini. Apa yang wajib kita lakukan untuk menjaga diri kita dan itu adalah tanggung jawab kita. Jadi harus ikut peraturan. Kalau diberi peraturan ini lampu merah, sepeda harus berhenti. Meskipun Tuhan memelihara, masa kamu jalan terus? Enggak. Nah, betul kan? Jadi perlu tahu kan? Untuk personal safety harus mengerti rambu-rambu lalu lintas. Harus tahu bagaimana kalau kendaraan berjalan dan mau berhenti, harus tahu penggunaan rem. Itu semua termasuk bagian personal safety. Iya. Gak bisa begini, karena Tuhan melindungi, Tuhan akan memberitahu supaya kendaraan di belakang saya, kalau saya mau belok, dia akan berhenti sendiri otomatis. Kan gak bisa. Nah, jadi begini. Nomor 1, mengapa perlu belajar personal safety? Karena itu adalah tanggung jawab kita. 1. Kedua, saya kasih contoh lagi. Misalnya, tentang menjaga supaya orang asing tidak menyentuh bagian tubuh kita yang tidak boleh dipegang oleh orang lain. Ya. Bagaimana personal safety-nya? Papa, mama memberitahu sama Jesslyn, kalau kamu pas sendiri,
bertemu orang, tidak boleh mengizinkan orang itu meraba bagian tubuhmu. Nanti orang tua akan mengedukasi kamu. Mama, kalau Jesslyn anak perempuan, mama yang akan memberitahu mana yang tidak boleh dipegang oleh orang yang bukan mama. Jadi kalau mama boleh karena mungkin ada keperluan, misalnya sakit mah, ya kan? Mama boleh memeriksa, oh ini bagian ini yang sakit. Kedua yang boleh hanya adalah dokter, tapi dengan izin dari papa mama, betul ya? Itu kan edukasi, kamu diberitahu. Jadi kamu ingat, mana yang tidak boleh dipegang? Bagian ini adalah bagian sensitif yang hanya Jesslyn dan mama, serta dokter dengan izin orang tua. Kalau anak laki-laki, nanti yang mengedukasi papa. Nah, begitu ya. Papa akan menjelaskan mana yang tidak boleh. Dan kemudian dokter juga sama. Boleh dokter tapi untuk keperluan kesehatan, ada bagian yang sakit. Nah, waktu diberitahu itu semua bagian yang tidak boleh dipegang orang kan diberi pakaian untuk menutup, betul ya? Iya. Nah, itu personal safety. Tidak boleh begini. Karena Tuhan memelihara, lalu saya buka-bukaan pakaiannya tidak pantas. Jadi ada bagian yang orang bisa melihat. Pakaiannya terlalu transparan, terlalu pendek misalnya, ya kan? Jadi kok Jesslyn pakai pakaian terlalu pendek sampai kelihatan bagian belakangnya. Lalu memakai baju yang kelihatan bagian pusarnya, punggungnya. Nah, kenapa tidak boleh? Karena itu bisa mendatangkan bahaya. Kalau itu dilakukan yang salah siapa? Diri sendiri. Itu termasuk personal safety. Meskipun Tuhan memelihara, kita tidak boleh membuat orang lain jatuh dalam pencobaan. Nomor 2. Nomor 3. Kamu bisa ingat-ingat ya, nanti kamu kan tanya sama saya lagi toh. Iya. Nah, nomor 3. Sekarang saya ini sudah umur 18 tahun. Sudah boleh mengemudi mobil. Ya kan? Saya dapat SIM, saya ujian, saya lulus. Saya sudah diberitahu oleh Pak Polisi, diberitahu oleh Papa Mama cara mengendarai mobil yang baik. Tapi ada orang mabuk, naik sepeda motor, dia bergerak melawan arah. Kita sedang menyetir dengan tenang, orang mabuk itu tiba-tiba muncul di depan mobil kita. Terjadi kecelakaan. Yang salah siapa? Orangnya. Orang mabuk itu. Nah, dunia ini kan sudah jatuh dalam dosa. Ada banyak orang jahat. Jadi kemungkinan bahwa akan ada bahaya yang muncul meskipun kita sudah personal safety itu bisa terjadi. Nah, karena itu tetap kita nih harus waspada. Sebab hal-hal di dalam dunia yang jahat ini bisa terjadi. Nah, lalu pertanyaan kamu, lalu perlindungan Tuhan di mana? Kan gitu toh? Ya kan? Katanya Tuhan menjaga. Nah, itu bisa terjadi kecelakaan. Nah, begini. Tuhan menjaga kita dengan cara menolong kita bertanggung jawab. Menolong kita tidak membuat orang lain jatuh dalam pencobaan. Tadi itu misalnya memakai baju yang pantas, tidak kelihatan bagian tubuh yang membuat orang tergoda untuk menyentuh, ya toh? Ya. Nah, yang ketiga, menyadari bahwa sangat mungkin ada kecelakaan dan bahaya yang datang. Nah, dalam hal ini kita betul-betul mempercayai bahwa Tuhan akan memelihara kita. Jadi kita tidak begini, takut keluar rumah, takut ketemu orang, takut naik mobil. Karena kita percaya bahwa Tuhan akan memelihara. Jadi setiap kali mau berangkat keluar kan sama papa mama naik mobil atau naik motor, kamu kan berdoa Tuhan Yesus, lindungi Jesslyn supaya bisa tiba di sekolah dengan selamat. Karena banyak sekali kendaraan, ada orang bisa mabuk. Nah, kita minta perlindungan Tuhan. Intinya, Tuhan itu memelihara kita melalui orang tua yang menjaga kita, yang lebih mengerti bagaimana melindungi kita. Maka kasih nasihat, Jesslyn tidak boleh keluar malam. Ya kan? Iya. Sendirian. Kalau kamu jalan sendiri ataupun naik mobil yang kamu tidak kenal, papa mama masih bilang tidak boleh. Ya kan? Karena kalau kamu tiba-tiba disekap orang jahat, kemudian kamu diculik,
Gitu kan, bagaimana? Nah, maka perlindungan Tuhan dalam bentuk orang tua memberi nasihat. Jadi Jesslyn ingat ya, nggak bisa bilang gini, Tuhan melindungi saya mau jalan sendiri tengah malam pasti aman. Nggak boleh, betul nggak? Nah, Bu Mada berhenti sampai di sini, coba kamu mau bertanya apa? Kalau Miss Magda sendiri, apakah Miss sebentar, Magda... kamu tanya sama saya dari jawaban saya tadi, apa? Ada enggak yang kamu enggak paham? Enggak. Paham kamu? Coba kamu ulangi. Kenapa kamu diberitahu orang tua kalau naik sepeda harus mengikuti aturan? Supaya kita aman. Betul, itu cara Tuhan memelihara. Terus, kenapa kamu harus pakai pakaian yang proper, yang pantas, sehingga kamu tidak atau menjaga jangan ada orang berbuat jahat sama kamu. Bagaimana tentang hal ini? Supaya kita nggak kelihatan bagian tubuh kita, kita harus menutupinya. Ya, itu cara Tuhan memelihara kita, betul ya? Lalu yang ketiga, yang tentang tadi bahwa ada orang bisa jahat sama kita, bisa ada keadaan di mana kita ini bisa dijahatin orang, tadi yang ada orang mabuk, itu bagaimana yang kamu tangkap tentang hal itu? Jadi kita nggak boleh melawan arah, harus taat peraturannya, ya gitu. Ya betul, jadi yang penting bagian kita adalah menyerahkan hidup kita pada Tuhan, selalu berdoa minta perlindungan, melakukan yang benar. Kalau sampai terjadi ya ada orang berbuat jahat sama kita, kita kalau sudah bertanggung jawab, Tuhan punya cara untuk menyelamatkan kita. Gitu ya? Jelas ini bagi kamu? Iya. Oke, good. Nah, pertanyaanmu yang kedua tadi apa? Kalau Miss Magda sendiri, apakah Miss Magda pernah merasa tidak aman? Kalau pernah, bagaimana cara Miss Magda mengatasinya? Pernah merasa tidak aman. Jadi begini, waktu saya sudah lulus kuliah seminari Alkitab Asia Tenggara ya di Malang, kan ada pelayanan di desa. Pada waktu itu saya harus mengunjungi rumah jemaat di desa, kan tidak ada lampu-lampu seperti kayak kita ini di kota. Terus diberitahu kalau di desa itu melewati rumput-rumput, kan ada jalan aspal atau jalan yang pakai batu-batu, ya kan? Jalannya lewat rumput-rumput. Diberitahu nanti bisa ada ular, loh, ya diberitahu. Terus dikasih tahu sama penduduk desa, Bu, kalau nanti lewat rumput jangan bergerak, kalau ada suara berdiri, jangan bergerak. Kalau bergerak dan lari, dia bisa ngejar kita. Tapi diem, ularnya akan lewat. Karena dia tidak merasa bahaya, dia tidak akan gigit kita. Karena kita diem, padahal serem juga tuh. Terus dibawain senter. Waduh, pada saat itu ketika merasa, wah ini bahaya sekali, betul nggak? Maka saya berdoa, Tuhan Yesus tolong, saya takut ular, tidak takut malam, takut ular. Dan harus dilewati. Tapi ini saya pergi bukan mau senang-senang, mau mengunjungi jemaat yang sedang sakit, yang butuh didoakan. Itu saya masih kuliah, jadi masih umur 19 tahun ya, masih kecil ya, masih muda lah. Terus sambil jalan, nah saya minta perlindungan Tuhan, tapi saya juga ingat di pesan tadi apa? Kalau ada suara, saya harus apa? Enggak bergerak. Betul, itu termasuk cara Tuhan melindungi. Kalau saya enggak taat, misalnya saya jalan aja, ada suara saya teriak, lalu saya lari, saya dikejar, saya kena digigit ular, salah siapa? Ngerti maksudnya ya? Jadi itu termasuk personal safety. Wah, tapi memang takut loh. Jadi lampu sambil jalan, sambil nyanyi pelan-pelan, jalan serta Yesus, jalan sertanya sambil menyanyi. Jadi hatinya tenang, saya berjalan, ada suara gitu, Tuhan Yesus tolong saya, gitu kan. Lewat ya ularnya di depan saya, padahal biasanya saya kalau lihat ular saya pasti lari. Tapi saya tidak boleh lari, jadi saya diem. Setelah lewat, aman, saya merasa ular tidak bisa dengar jalan saya mulai jalan. Sambil berdoa, kalau bisa jangan ada ular lagi. Tapi intinya, Tuhan memelihara saya enggak? Iya, dengan cara saya harus mengikuti apa yang dikatakan oleh orang di desa. Jadi kalau kamu tanya pernah enggak? Itu salah satu. Ada banyak pengalaman di mana
kita betul-betul minta Tuhan, karena Tuhan tuh bisa menguasai hati manusia yang mau berbuat jahat, ya kan? Tuhan bisa membuat manusia itu bertobat. Tuhan bisa mengingatkan kita. Caranya gini, kita misalnya ada di suatu tempat yang tidak aman, itu nanti Tuhan tuh bisa bicara di dalam hati kita. Hati-hati, cari teman. Tuhan berbicara dalam hati. Itu cara Tuhan melindungi. Jadi waktu saya merasa kok tidak sejahtera ya, saya bilang sama pengurus di gereja, saya akan ke sana tapi saya tidak tahu arah, boleh tidak saya ditemani? Dari mana saya ada kebutuhan itu? Karena ada suara Tuhan berbicara di hati saya. Itu cara Tuhan melindungi. Nah, untuk dua hal ini apa kesimpulannya, Jesslyn? Yang pertama tadi waktu tentang ular itu. Harus diem kalau misalnya ada ular. Biar kalau enggak lari bisa dikejar. Betul, berarti Tuhan memelihara enggak? Iya. Iya, ngerti ya. Lalu yang kedua? Yang kedua, melalui apa Tuhan melindungi? Melalui berbicara di dalam hati. Iya. Dan itu kalau kita peka dan sering mendengar dengan baik, terutama kita memang memberikan kesempatan pada Roh Kudus untuk memelihara kita melalui kita membaca Alkitab. Waktu kita membaca Alkitab, Tuhan memberikan damai sejahtera. And you know what, Jesslyn? Seringkali Tuhan tuh memelihara kita dari bahaya, tapi kita nggak tahu bahwa kita ini sedang dipelihara dan sudah langsung selamat karena kita tidak menghadapi bahaya itu. Jadi misalnya kamu naik sepeda atau kamu bermain. Begitu kamu melewati sebuah pohon, kamu lewat, tiba-tiba pohon itu jatuh. Persis di belakangmu. Kamu selamat nggak? Iya. Selamat. Tuhan memelihara tanpa kamu sadari bahwa setelah kamu lewat, pohonnya jatuh, baru kamu sadar. Tuhan, engkau sudah memelihara saya. Kenapa? Pagi-pagi kamu sudah berdoa sama Tuhan, peliharakan saya. Ya kan? Nah begitu, Jesslyn. Jadi kamu yakin enggak bahwa Tuhan memelihara kamu dengan berbagai macam cara? Iya. Oke. Apa yang kamu pikirkan sekarang tentang Tuhan? Kalau Tuhan itu baik, Dia menjaga kita kemanapun kita pergi. Baik. Nah, apakah Jesslyn sudah punya kebiasaan membaca firman Tuhan setiap hari? Iya. Apa yang kamu rasakan? Senang. Senang. Dan kamu merasakan Tuhan itu baik ya, Tuhan Yesus hidup. Jesslyn sudah sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus? Iya. Ya, puji Tuhan ya. Jesslyn sekarang kelas berapa di Pelangi Kristus? 4. Kelas 4. Kamu senang belajar di sini? Iya. Ya, Tuhan Yesus memberkati kamu. Miss Magda, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol sama Yesin. Semua penjelasan Miss Magda sangat memberkati Yesin dan semoga bisa jadi berkat untuk teman-teman yang nonton podcast ini. Iya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton program Berkat by Pelangi Kristus. Sampai ketemu di topik-topik selanjutnya. God bless you. God bless you everyone. Thank you, Jesslyn.